Halo Pentasians, kembali lagi kita di Pentas. Nah, pentas kali ini spesial banget spesial karena kita ada bintang tamu kita ini, orang yang keren banget, namanya Janice Charlene. Wes. Halo Jenny. Halo semua, halo Pentasians. Nah, di sini juga ada Miss Desi nih. Miss Desi mungkin baru pertama kali di sini ya, Miss ya? Iya, Miss Karin. Halo Pentasian. Bener ya Miss Pentasian? Bener dong. Pertanyaannya selama ini Miss Desi kemana aja? Saya menghilang di telan bumi. Waduh, gawat tuh. Lagi bertapa. Udah bangun ya? Udah selesai? Meditasi. Oke, sama di sini juga ada Alin nih. Lin, halo Lin. Ketemu lagi kita. Iya, beda 5 episode. Wah. Halo Lin. Halo Miss, salam kenal anak kelas 9. Salam kenal. Oh iya, salam Iya, kenal. Miss. Iya, kita Salam kenal. nggak kenal aja ya di sini ya Lin ya. Iya, Wali kelas Iya, Miss. loh, Lin. Aduh. iya Miss, tega kalau nggak tahu anak sendiri wali kelas Iya. gua. Iya kan, aduh. Kemana sih Miss Desi selama ini ya? Iya Miss. Terlalu lama menghilang. Oke, kita balik lagi ke our superstar. Wes. Nah, di sini ada Janice Charlene, umurnya 17 tahun, aslinya dari Surabaya. Tapi sekarang tinggalnya di Perth, Australia. Kerennya lagi, sekarang 17 tahun tapi udah jadi mahasiswi di Curtin University. Keren. Pentasian tuh ada nggak yang dari mana tadi Miss, dari Surabaya ada nggak? Bisa Ada. komen ya. Kalau ada. Pasti udah penasaran nih, gimana sih ceritanya 17 tahun, terus sekarang udah jadi mahasiswi. Alin umur berapa, Lin? 15 Miss. Oh, baru 15 ya? 2 tahun lagi nih jadi mahasiswi, Lin. Iya Miss. Amin gak, Lin? Amin Miss. Oh jangan sampai nggak lulus Miss, nggak lucu Miss nanti. Nah, Iya, jadi sebenarnya kita kemarin udah sempat ngobrol ya, tapi sebenarnya itu memang benar-benar favor Tuhan ya. Jadi waktu aku umur 15 tahun itu kita udah planning untuk ke Australia untuk belajar, ngelanjutin edukasi di Australia. Cuman waktu kita lagi ngurus semua, lagi banyak research, ternyata kita ketemu satu tes namanya GCSE. Kita tuh bisa ambil tes itu. Nah, kalau misalnya kita ambil tes itu, kita dapat nilai tertentu, kita bisa skip kelas 11 sama kelas 10 dan kelas 11, langsung bisa masuk kelas 12 di Australia. Nah, setelah masuk kelas 12 langsung bisa kuliah. Jadi aku dikasih pilihan mau nggak skip kelas 10 dan kelas 11 ya. Aku bilang ya mau dong, mau aja, nggak apa-apa. Akhirnya kita skip, terus langsung masuk kelas 12 di Australia, terus langsung kuliah tahun 2021 awal ini baru mulai. wah, mantep banget ini. Luar biasa. Tapi banyak kehilangan momen-momen gitu nggak sih karena skip 2 tahun ini? Atau ya udah dilewatin aja? Iya sih, sempat kerasa gitu karena waktu masa-masa SMP, SMA itu pasti masa-masa yang indah banget ya, yang banyak temen, kita banyak membuat memori-memori bareng, dan aku juga sempat ngerasa kayak wah ini bagian dari childhoodku hilang dong. Tapi kalau dipikir-pikir juga aku juga dapat kesempatan untuk belajar hal-hal yang aku juga mau pelajari, dan aku juga bisa selesai lebih cepat. Itu juga menurutku berkat lah. Wah, oke, mantep nih. Jadi 2 tahun itu ya nggak apa-apa ya, nyatanya jadi lebih cepat dan sekarang, oke, are you happy now? Happy dong, happy. Lin, happy Lin, kamu jangan kebanyakan cemberut Lin. Miss, enggak kok Miss, lagi happy kok. I'm happy, don't worry. Kemarin Alin nyiapin pertanyaan buat Janice loh, khusus loh. Oh iya, betul. Penasaran Jadi dia. question dari Alin. Oh iya. Miss harus Pertanyaannya disclaimer dulu ya adalah- Miss ya. Disclaimer dulu ya. Kita ke orang-orang gitu.
So, Janice ini punya Bible study. Bible study itu kaum anak muda yang ikut Bible study gitu, kayak belajar Alkitab gitu, dari sharing-sharing juga. Dan waktu itu, last time I joined your Bible study, 2 months ago kalau nggak salah tuh, di situ itu pas Bible study, Janice pernah bilang kalau pernah tersesat. You're lost and then your phone battery is only 3%. And you took the wrong bus, the wrong train twice. So how do you feel that time? Rasanya gitu. That time waktu di Australia, itu bener-bener rasa kayak jengkel sama diri sendiri dan deg-degan juga kan, karena ini juga di Australia belum hafal jalanannya. Meskipun udah hampir 2 tahun di sini, cuman masih belum hafal jalanannya karena beda banget sama Indonesia. Jalanannya itu kelihatan sama semua. Jadi aku belum hafal jalanannya. Jadi waktu naik bus itu HP mati. Saya itu tersesat, kayak naik bus salah, saya itu HP mati, terus naik bus lain salah lagi. Akhirnya terpaksa balik lagi ke sekolah dan berharap kalau nanti orang tua ketemu sendiri. Jadi berdiri di tepi jalan itu selama kayak setengah jam, kayak aduh, semoga orang tua tahu aku di sini ya, semoga mereka nggak ngelupain. Akhirnya ya kita, tapi untungnya ditemuin sih. Akhirnya pulang aman. Itu orang tua beneran di situ jemput gitu? Iya, akhirnya dijemput karena kalau aku terusin naik bus bisa tambah tersesat. Akhirnya aku balik ke sekolah terus tunggu di situ. Padahal kalau Miss tuh malah untung aja balik ya. Kalau nggak balik makin tersesat. Iya ya. Iya sih betul. Padahal kalau Miss nih ya, kalau Miss mungkin malah nerusin menyesatkan diri sih. Wah, jalan-jalan nih. Oh gitu ya. Kalau jalannya ke arah yang benar nggak apa-apa nih. Sesat ke arah yang benar. Oh, ada nggak itu? Tapi pernah Miss beneran pergi naik bus juga waktu itu tuh. Sebenarnya ini nggak tersesat juga sih, tapi emang menyesatkan diri. Miss kayaknya jalan tuh sekali gitu. Tapi lama-lama panik juga, aduh ini pulang nggak ya? Apalagi tadi baterainya tinggal 3% mati ya. Okay, I think I know how you feel that time. Oh ya, Janice, penasaran juga nih, kalau di sana bisnya tuh kayak di Indonesia nggak sih? Mungkin di beberapa kota tuh ada apa sih namanya Transjakarta, di Jogja ada Trans Jogja yang bayarnya tuh cuma sekali. Kalau di sana harus bayar terus atau enggak nih? Jadi kita biasanya pakai sistem kartu. Apalagi kalau murid kita biasanya dapat kartu. Pokoknya kalau murid kalau nggak salah memang harganya lebih murah ya. Cuman kita naik bus tap, terus turun tap. Jadi kita sistemnya kayak gitu sih. Dan kayaknya ya beda banget sama Indonesia. Kalau Indonesia mungkin nggak banyak ya jalurnya. Tapi kalau naik bus di sini tuh kemana-mana bisa. Oh ya. Kalau dulu Miss di Jogja ya, pakai Trans Jogja, bayarnya tuh cuma sekali. Jadi ya udah menyesatkan diri mau sesat-sesatnya, nggak apa-apa. Nggak boros ya? Nggak boros. Bayarnya cuma sekali doang. Oke, Lin, terusin lagi nih, Bible study itu gimana tadi, Lin? Kayaknya kamu punya ini deh. Iya, kembali ke topik nih, Lin, gimana? Bible study-nya itu join-nya dari 5 orang sampai 280 tuh, Miss, hebat. Oh, keren banget. Dan Alin tuh salah satu anggotanya yang ikutan tiap hari nih. Bukan tiap hari sih, tiap kali. Ya, one of them. Tapi pertama nggak ikut, cuman pertemuan kedua. Oh, pertemuan kedua. Jenis Alin tuh selalu ada nih. Besok dipanggil aja tuh Alin tuh. Boleh nanti ya Alin, aku panggil. Ya, ngomong di depan 200 orang ya. Aku Alin. Alin is ready. Oke deh. Nah, Miss penasaran nih sama kisah hidupnya Janice di Australia nih. Kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya. Beda budaya yang jelas, terus keagamaannya juga beda. Nah, boleh diceritain nggak itu Janice? Boleh. Jadi pertama kali pindah ke Australia, apalagi kita benar-benar kayak nggak punya komunitas gereja, nggak punya teman-teman. Kalau orang tua sih masih punya ya beberapa. Cuman kalau aku dan kakakku sendiri kayak kita susah banget cari teman, apalagi yang seumuran. Jadi waktu pertama masuk sekolah juga bukan sekolah Kristen. Dan kalau nggak salah ya,
aku itu salah satu murid yang Kristen. Kayaknya cuman aku doang. Dari seluruh sekolah itu kayaknya cuman aku doang yang orang Kristen. Jadi sempat kerasa kayak berbeda, sempat kerasa kayak nggak fit in. Tapi dari situ aku juga belajar banyak banget tentang culture mereka, tentang cara mereka bikin teman atau cara mereka ngeliatin value-value di mana-mana. Jadi itu membuat menurutku aku juga kayak belajar banyak banget, dan aku juga ngeliat dari kayak sisi Yesus, kayak oh berarti Yesus kalau ngeliatin orang-orang yang belum ngikutin dia ternyata kayak gini ya, ternyata Yesus tuh sayang banget sama mereka kayak. Jadi instead of ngerasa kayak aduh menyendiri, tapi aku coba untuk belajar dari mereka juga gitu sih. Wow, Mantap ya. keren sih ini nih. Itu tadi ke pengalaman pengalaman di kampus, pengalaman bertemu dengan orang. Kalau pengalaman dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, kira-kira gimana Jenit? Cara konsisten gitu ya. Nah itu tuh ya susah tuh. Mungkin Secara kalau konsistennya ya. apa sih namanya, sekarang tuh berapi-api banget, terus besok aduh kayaknya Tuhan ninggalin nih, kemana sih dia tuh, nilai ulangan kok jelek banget, teman-temannya yang lain 100 semua, aku kok cuma 60, kenapa nih Tuhan di mana, kayak gitu. Gimana deh jenis Pasti menurut aku kok semua orang Kristen dari muda sampai tua pasti pernah ngalamin yang ngerasa jauh dari Tuhan, dan itu menurutku hal yang mungkin bisa dibilang juga normal, cuman jangan dilama-lamain juga. Dan Benar. aku juga sering banget ngerasain kayak gitu, dan tiap kali aku ngerasain kayak gitu aku selalu balik lagi, kayak orang tuh selalu ngingetin kalau kamu itu ngerasain jauh dari Tuhan, balik lagi dari first love. Bahasanya first love itu maksudnya cinta pertama kalian sama Tuhan. Jadi ingat nggak waktu pertama kalian ketemu Tuhan, waktu pertama ngerasain cintanya Tuhan tuh kayak gimana sih, coba deh inget-inget. Dan waktu kita tuh kembali lagi ke cinta awal mula kita sama Tuhan, itu apinya bisa membara lagi. Dan juga kalau misalnya, dan kadang juga mungkin nggak tahu, mungkin aku juga orangnya agak bandel kadang, tapi kadang aku juga harus nunggu sampai stres banget atau kayak merasa nggak ada damai sejahtera baru aku datang ke Tuhan, dan di situ aku baru mulai sadar lagi, oh iya ya, aku ini benar-benar perlu Tuhan. Kalau aku nggak ada Tuhan, aku kayak hancur banget. Jadi kadang proses belajar lah ya. Jadi kita pasti ada up and down-nya, di mana kita merasa membara, apinya besar banget untuk Tuhan, tapi juga ada waktu di mana kita ngerasa jauh. Tapi di saat-saat itu kayaknya aku juga ngerasa Tuhan tuh paling ngerti sama aku, karena Tuhan tuh rasanya juga ngertiin ya, kayak oh iya nggak apa-apa nak, kalau kamu tuh kadang ngerasain capek atau kamu tuh kadang ngerasain jauh dari aku, nggak apa-apa deh, yang penting kamu tahu ya kalau papa itu masih di sini, kayak gitu. Luar biasa ya. bicara tentang first love ya tadi ya, cinta pertama dari Tuhan gitu ya. Kalau saya sih meyakininya ya Jenis ya, dan Miss Karin dan juga Alis, memang cinta pertama kita adalah Tuhan gitu. Dan ketika Tuhan memberikan cintanya yang penuh ya, totalitas kepada kita, maka semestinya kita juga terhubung oleh cinta itu. Jadi ketika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mungkin juga di satu sisi Tuhan juga akan sedih gitu. Tuhan juga akan menangis, mungkin kalau bisa menangis gitu ya, kalau bisa sedih karena dia punya cinta. Karena dia juga punya sisi kemanusiaannya gitu ya. Cuman kemanusiaannya itu mungkin sifatnya itu nggak seperti kita sepenuhnya, ada keilahiannya. Jadi kita terkoneksi gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ngelakuin hal yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, di satu sisi mungkin kita akan nyakitin hatinya gitu. Cuman kembali lagi tadi kata Jenis gitu ya, proses bagaimana kita menyadari apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Itu sih kalau menurut saya. Wow. Mantep nih. Lihat ya tadi Alin tuh terpana, terpesona Alin. Iya Miss, kagum Miss, hampir pingsan tadi. Sudah hidup kembali, Alin. Sudah siluman. Ting gitu Miss. Ting gitu ya. Dikasih nafas buatan sama siapa, Lin? Sama Tuhan Miss. Oh ya, hembusan nafas ya. Iya.
Kalau boleh tahu nih, Miss Desi sama Janice, kisah cinta pertama kalian sama Tuhan tuh gimana sih? Ngomongin cinta pertama tadi tuh jadi penasaran nih. Silakan dulu. Miss Desi dulu kali ya. Apa? Miss Desi dulu katanya. Cinta pertama ya. Kalau ngebahas cinta pertama tentunya pasti dari kecil ya. Dari kecil, mungkin kecil kita belum terlalu ngerti gitu ya, kasih Tuhan dalam hidup kita tuh seperti apa. Cuman kalau saya flashback lagi, pengalaman saya ketika saya benar-benar merasakan bahwa cintanya Tuhan tuh benar-benar ada gitu untuk saya, itu saat saya SMP. Ya, saat saya SMP, dan di situ memang awal saya, sejarah saya kenapa saya bisa masuk teologi, bisa masuk kuliah teologi itu awal sejarahnya. Jadi ceritanya tuh saya tuh diutus oleh jemaat untuk ikut perlombaan khotbah cilik. Nah, ternyata maksudnya jemaat itu dari sekian banyaknya pelayan-pelayan gitu ya, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan Tuhan, yang ditunjuk tuh saya yang jadi perwakilan, dan saya sedikit shock waktu itu. Hah, saya gitu, kayaknya nggak bisa deh ngomong di depan orang gitu kan, khotbah baru pertama kali gitu kan, kayak wah siapa aku gitu kan. Akhirnya banyak yang ngedukung, banyak yang bilang kalau Desi kamu punya potensi, Desi kamu sepertinya dipanggil Tuhan untuk melayaninya, begitu. Akhirnya saya diberikan kekuatan, diberikan penguatan dari orang-orang sekitar, dari komunitas saya, terkhususnya komunitas gereja. Dan di situ saya kayak berdoa gitu, berdoa Tuhan kalau memang Engkau izinkan aku untuk diutus untuk mengikuti perlombaan ini, oke, aku akan lakuin untukmu gitu. Nah, puji Tuhan ikut perlombaan itu seklasis, karena saya tinggalnya di Kalimantan Timur, jadi itu perlombaannya klasis Kalimantan Timur dan Tengah gitu, seklasis, dan puji Tuhan juara gitu. Puji Tuhan dapat juara 1, dan saya tuh nggak nyangka banget. Hah? Dan di situ tuh, dari situ orang-orang gereja semakin mendorong lagi untuk melayani, untuk melakukan pelayanan dari sekolah minggu, pemuda, sampai ke lansia, orang tua, dan seterusnya. Dan yakinlah saya ketika udah mau masuk kuliah, di situ saya yakin untuk, oh iya, sepertinya panggilan saya adalah melayani Tuhan. Sepertinya panggilan saya adalah masuk teologi. Akhirnya masuk teologi deh. Gitu, jadi saya ngerasain yang benar-benar Tuhan tuh lagi nunjukin cintanya sama aku ketika saat SMP, waktu ketika diutus untuk jadi utusan dalam lomba khotbah cilik. Itu sih kalau saya Miss Karin. Wow, ternyata sampai sekarang tuh masih saya ingat. Kalau ditanya itu kayak wow gitu. Wah. Ternyata ya kenal sama Miss Desi lumayan lama juga baru tahu ceritanya loh ini tuh. Iya, karena saya pendam, kalau ditanya baru. Oh, ya, oke. Tipe-tipe orang yang nggak sombong nih gini nih. Oke deh, kalau Janice gimana? Oh, kalau aku, aduh, gimana ceritanya Miss Desi? Udah kenal sejak kecil nih. Iya, bro. Hebat banget sih, Miss. Kalau aku sebenarnya dari kecil memang orang tua orang Kristen, dan mama papa dua-dua memang orang yang pelayanan, dan mama itu pendeta sebenarnya. Jadi aku selama dari kecil sebenarnya mama papa itu nggak pernah paksa aku ke gereja. Jadi kadang hari Minggu aku pun nggak ke gereja. Aku hari Minggu kadang ya cuma di rumah nyantai-nyantai, karena aku nggak dipaksa juga sama orang tua, nggak pernah dipaksa baca Alkitab. Dimarahin itu? Nggak dimarahin. Nggak dimarahin. Untungnya orang tua nggak, Miss. Saya juga nggak dipaksa. Ke gereja aja nggak dipaksa kok. Iya, soalnya kan banyak ya. Kamu ke gereja nggak? Kalau nggak ke gereja nanti nggak dibeliin es krim.
Gitu-gitu kan Iya, ada juga sih yang gitu sih. Iya. Enggak sih. Iya, kalau aku nggak pernah dipaksa orang tua gereja, nggak pernah dipaksa berdoa, nggak pernah dipaksa baca Alkitab. Paling kok berdoa kita cuma berdoa waktu malam ya sebelum tidur bareng. Tapi mama papa itu nggak pernah maksa kita untuk ayolah lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak doa, nggak pernah. Tapi jadi aku juga selama kecil nggak pernah mikirin tentang Tuhan. Aku tahu cerita-cerita yang di dalam Alkitab, cuma nggak pernah mikirin tentang Tuhan, dan menurutku kayak nggak terlalu penting lah kayak gitu. Dan akhirnya waktu masuk high school, maklum lah ya kalau anak high school itu kepingin jadi orang yang populer, orang yang cool. Jadi aku termasuk anak yang gampang stres Iya. gampang stres karena mikirin terus kan orang lain ini mikirin apa tentang aku, orang ini suka nggak ya sama aku, atau orang ini gimana, jadi kayak gampang stres gitu karena banyak mikirin pikiran orang lain gitu loh, suka nggak ya. Dan akhirnya sampai itu aku lanjutin sampai berapa tahun ya kayak gitu. Pokoknya awal masuk high school kalau nggak salah 1 tahun 2 tahun itu aku kayak really care about what other people think. Dan akhirnya aku kayak aduh capek banget deh, stres sampai udah capek, udah males ngapa-ngapain, pokoknya mental udah kayak capek. Akhirnya aku tanya mama, aku udah capek, gimana ya, kayak aduh gimana, what do I do kayak gitu. Karena aku ngerasa aku nonton YouTube rasanya kok stresnya nggak hilang, nonton film stresnya nggak hilang, pergi sama teman-teman stresnya juga nggak hilang, kok rasanya kayak ada yang kosong gitu loh. Jadi akhirnya mama bilang, kamu pernah nggak sih consider untuk datengin ke Tuhan, kan Tuhan itu bisa nyembuhin kamu, Tuhan itu kan juga bisa kasih kamu damai sejahtera. Terus aku kayak oh iya ya ada Tuhan, oh iya ya kan mama juga pendeta, kayak selama ini mama khotbah tentang Tuhan, aku kok sendiri lupa ya tentang Tuhan. Dan akhirnya aku dedicate diri aku sendiri kayak oke, selama 2 minggu aku akhirnya setiap malam sebelum tidur aku dengerin lagu penyembahan, kayak 1-2 lagu penyembahan. Dan di waktu aku dengerin lagu penyembahan, apa yang aku lakuin tuh cuma duduk di atas kasur dan aku cuma nangis kayak aduh stres Tuhan gimana, aku nggak tahu Tuhan tuh beneran ada atau enggak, tapi aku udah desperate. Jadi akhirnya aku nangis di depan Tuhan. Itu aku lakuin tiap malam sampai akhirnya 2 minggu 1 malam aku tuh dengerin lagu ini, namanya Beauty for Ashes. Nah kalau aku translate liriknya itu ada satu kayak and you give me beauty for ashes. Jadi engkau gimana ya translate-nya, nanti ditranslate aja di sebelah. Itu lagunya tentang ketika kita tuh percaya sama Tuhan Yesus, ketika kita tuh dekat sama Tuhan Yesus, kita tuh menjadi seseorang yang baru, seorang yang dicuci lah sama Tuhan, yang pure white as snow kayak gitu. Jadi lagi nyanyiin lagu itu, nangis lagi, terus tiba-tiba loh kok tiba-tiba rasa stresnya hilang ya, kok rasanya kayak ada rasa damai sejahtera yang besar banget masuk hati gitu. Itu bener-bener gak pernah ngerasain perasaan kayak gitu, sampai sendiri di kamar dengerin lagu penyembahan tuh sampai nari-nari di kamar karena so happy. Dan yang lebih crazy lagi itu mama nggak sengaja masuk kamar waktu aku lagi nyembah, terus kayak oh sorry kayak gitu, terus ditutup lagi. Terus setelah aku nyembah, setelah udah nyari-nari, udah menggos-menggos, terus aku keluar kamar, terus kagetnya mama itu datengin aku terus bilang kayak gini, Jen, kamu tadi ngapain sih? Mama kok tadi lihat ada malaikat di sebelah kamu. Kayak gitu. Saya merinding loh. Dan malaikatnya tuh kayak ada pelangi-pelanginya gitu, dan malaikatnya itu duduk sebelah kamu waktu kamu lagi nyembah. Aku bilang oh iya ta. Karena mama itu hebat lah, mama bisa lihat kayak malaikat juga. Dan sejak malam itu benar-benar hidup aku berubah. Aku setelah ngalamin itu aku benar-benar sempat ada kayak berapi-api banget buat Tuhan. Dan benar-benar kalau kita tuh deket sama Tuhan, hidup kita tuh langsung berubah banget. Jadi aku jadi semangat ke sekolah, semangat belajar, semangat bikin teman, semangat ngobrol sama orang lain, semangat bikin video, semangat nyanyi. Jadi semangat semua hal cuman gara-gara aku ketemu Tuhan di kamarku waktu umur 13 tahun. Jadi kalau aku first love-nya dari situ sih. Wow. Wah, keren ya. Biasa.
thank you. Luar biasa banget ini. Kayaknya ceritanya langka juga gitu ya. Umur 13 tahun itu berarti masih SMP kelas 1 ya? Oh iya, Miss, I want to tell something ke semua orang. Apa nih? Janice pas umur 13 years old, dia nyanyi lagu Waktu Tuhan di Impact Music. And Janice can sing, so if anybody mau dengerin Janice sing, boleh ke YouTube-nya Janice. Oke, siap. Tapi ini nggak cuma di YouTube ya? Di Instagram juga banyak banget ya. Banyak banget video-video Janice lagi nyanyi nih. Mungkin karena itu juga ya Janice jadi suka nyanyi lagu-lagu rohani pas umur 13 tahun itu. Atau sebelum itu udah juga? Sebelum itu enjoy sih, cuman enjoy nada-nadanya ya oke-oke aja, cuman sejak malam itu lagu penyembahan itu jadi ada meaningnya gitu, ada artinya buat aku karena relate personal sama aku gitu. Jadi sebelum itu tuh nyanyi ya udah nyanyi aja, nggak tahu lah ini liriknya apa sih, yang penting nyanyi nggak ada maknanya gitu ya, lagu ya lagu. Tapi setelah itu jadi ada maknanya. Wow. Betul. Jadi pengen sharing juga nih, Miss tuh tahun lalu itu menurut Miss tuh tahun terberat ya. Tahun 2020 tuh berat banget sih. Sebelumnya emang ada tahun yang berat, itu pas papa meninggal pas kecil, tapi udah move on gitu ya. Nah yang kemarin itu tahun bener-bener berat banget. Kenapa? Karena waktu itu tuh habis lulus kuliah kan, terus mulai kerja, lagi enjoy-enjoynya nih kerja. Nggak ada angin, nggak ada badai, coronavirus came. Terus Karin, maaf ya, mulai hari ini kamu udah nggak kerja di sini lagi. Langsung kayak, wow, what was this? Kayak, gimana nih? Nggak tahu harus ngapain dan harus gimana. Waktu itu tuh posisinya karena lagi seneng-senengnya kerja ya udah kan, nggak mikirin kalau bakalan kena PHK, nggak mikirin harus gimana lagi. Tapi tiba-tiba kena PHK dan ya udah pulang terus. Oke, jobless, nggak tahu harus ngapain waktu itu. Jadi setelah itu tuh, ya udahlah, mungkin ini cobaan dan ya bener sih cobaan. Dan nggak cuma itu, ada lagi. Mulai dari, sebelum kena PHK itu sempet, Janice, Miss ini pernah daftar ini ya. Kalau di Indonesia kan ada pokoknya apply for another job waktu itu, tapi mikirnya tuh kayak gini, aku kena PHK, paling nanti juga dapet nih job ini, dan ternyata enggak, nggak dapet juga, jadi sempat kecewa waktu itu. Nah terus lagi setelah itu dapet kabar tante meninggal, karena waktu itu corona jadi nggak bisa kesana. Setelah itu belum berakhir ternyata, masih ada satu lagi. Sempat bikin joke nih sama temen. Oke, ini kayaknya penderitaanku akan lengkap nih kalau ternyata ada orang yang nyakitin nih. Itu cuma joke ya. Dan ternyata beneran dikabulin. Itu tuh for the first time ada orang yang mengkhianati kepercayaan. Dan itu tuh rasanya wow, 2020 tuh berat banget ya. Berat banget. Dan waktu itu tuh sempet juga, karena lagu juga nih jadi inget nih, kita ngobrolin lagu jadi inget nih lagu. Judulnya tuh apa ya, lupa. Be Notice Me, God Will Take Care of You judulnya. God Will Take Care of You. Terus, ini sama juga kayak Janice. Awalnya tuh nyanyi lagu Kristiani, ya udahlah nyanyi aja, nadanya bagus nyanyi. Tapi itu tuh beneran yang wow, ini lagu artinya tuh beneran sih. Bukan cuma buat lagu yang dibikin gitu aja, enggak. Ini maknanya tuh dalam banget dan itu beneran God will take care of you. Sampai akhirnya Miss pergi ke Tasikmalaya nih. Jadi ketemu sama Alin, jadi ketemu sama Miss Desi sama Janice juga di sini. Kalau nggak ada itu mungkin nggak akan pernah kesini ya, dan nggak tahu gimana sih Allah itu bener-bener take care of me. Dan itu wow, wonderful banget sih. Pengalaman berharga juga. Wah, luar biasa. Baru tahu loh saya loh, Miss.
Sama Iya juga. loh, Miss. Gak pernah cerita, Missnya. Nggak pernah ditanya sih, Lin. Nggak pernah ditanya, Lin. Nanya loh, Miss. Nggak dijawab Tanya loh. apa? Secret katanya, secret. Oh, secret ya? Ya udah nih malah terbuka jadinya sekarang. Nggak apa-apa, Miss, kita saling berbagi ya kan, Saling berbagi pengalaman. Oke, saling berbagi berkat. sip. Miss mau nanya. Oh iya. Nanya ke siapa? Janice, Miss. Oh, iya. Tapi bentar lagi kalau nanya ke Miss Desi, nanti Miss Desi nyanyi juga. Nanti I'm the only one who don't sing, so. Kamu bisa nyanyi nggak sih? Gak bisa nyanyi, Miss. Soalnya Ya. itu dari antara Miss. Enggak, iya, Alen bisa nyanyi, pernah jadi singer. Oh bener. Alen pernah jadi singer, Bang. Alen itu singer loh. Alen singer loh. Dia nggak mau sombong aja ini. Kok nggak pernah kasih Oh, tahu? enggak, Miss. Ini udah Iya, dikasih tahu ya. apa suaranya semua bagus-bagus di sendirian yang ya gitu deh ceritanya. Gitu dong. Janice waktu pas doa, do you ever feel like, oh kan ini kan doa ngomong doang, and then you don't feel God's presence there? Have you ever felt like that? Sering banget banget. Ternyata sering ya. Kayaknya semua manusia pernah ngalamin itu deh. Atau kebanyakan malah kayak gitu ya. Iya, banyak sih kayaknya ya. Banyak kayaknya. Kayaknya kita nggak sendiri kok. Pernah sih kayak aku doa dan merasa Tuhan tuh nggak dengerin, Tuhan nggak care. Dan kenapa sih Tuhan tuh biarin aku kayak gini? Kalau Tuhan sayang, kenapa kok keadaan masih kayak gini? Atau kenapa kalau Tuhan sayang, kenapa kok Tuhan nggak ngomong sama aku dengan cara apa? Kan Tuhan pasti punya cara. Itu dulu pikiranku. Dan aku juga pernah ngomong ke orang tua kayak, oh, mah, aku ini males ngobrol sama Tuhan kayak karena aku nggak ngerasa Tuhan tuh dengerin. Aku nggak ngerasa Tuhan tuh sama aku. Tapi satu kata yang papa selalu kasih tahu aku, kamu nggak boleh kamu nggak boleh assume bahwa Tuhan tuh nggak ada di sana, cuman karena kamu nggak merasa. Karena masa kehadiran Tuhan itu tergantung perasaan kamu. masa Dalam banget ya. kalau misalnya kita lagi marah, apa berarti Tuhan nggak ada? Kalau misal kita lagi stres, apa berarti Tuhan nggak ada? Atau kalau misal kita lagi bikin kesalahan, apa berarti Tuhan itu udah nggak sayang lagi sama kita? Kan Tuhan di Alkitab juga dibilang Tuhan itu nggak pernah berubah. Tapi perasaan kita yang berubah karena kita masih manusia dan perasaan kita gampang naik turun. Tapi itu sih advice yang aku dapat dari orang tua yang paling berkesan. Kalau misalnya doa nggak ngerasain Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan tuh di sana. Karena kita nggak bisa kalau kita tuh mengandalkan perasaan doang. Kalau Tuhan itu ada atau nggak di situ. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, berarti doa itu memang harus doa yang benar juga gitu ya. Teman-teman, motivasinya juga harus yang baik gitu. Kalau kita berdoa motivasinya untuk supaya kita bisa merasakan, ya it's okay kalau kita berharap kita merasakan Tuhan gitu. Tapi seperti yang Jenis bilang ya, kita masih manusia, punya perasaan. Kalau kita bandingkan dengan Tuhan, tentu itu jauh gitu ya. Nah, supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan benar doanya, motivasinya benar. Saya rasa kalau kita berdoanya dengan benar, ya Roh Kudus akan membimbing kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kalau itu sih, kalau saya juga pernah sih sempat kayak berpikir, Tuhan, Engkau tuh sebenarnya ada nggak sih? Pernah. Saya aja yang teologi, saya aja yang belajar tentang Tuhan dan manusia aja pernah bertanya-tanya seperti itu. Ya, apalagi kita yang misalnya baru 1 kali berdoa, baru 2 kali berdoa, langsung kita bilang, Tuhan, kok aku nggak merasakan kasih-Mu? Kita proses setiap hari, setiap waktu. Kalau itu saya sih, kalau saya begitu, Lin. Oke, sip. Hebat, Miss, hebat. Bukan masalah hebatnya, Lin. Terus Iya, masalah hatinya, Miss. Masalah hati ini, Lin. Masalah hati ternyata, Lin. Masalah hati. Jadi menurut Jenis memang relasi dengan Tuhan itu berpengaruh ya dalam kehidupan keseharian kita, mungkin gitu ya Jenis ya. Atau mungkin Jenis punya
punya share tentang tema ini? Berpengaruh banget sih. Kayaknya kita juga kemarin sempat ngobrol ya. Kalau Iya, sempat ngobrol. Iya, kalau misalnya kita itu ngobrol sama Tuhan, itu kemarin sempat ditanyakan gimana sih cara ngobrol sama Tuhan. Nah, aku jawabnya kalau aku personally, aku kalau ngobrol sama Tuhan itu ngobrolnya seperti Tuhan tuh kayak teman sendiri. Tuhan tuh kayak teman dekat atau Tuhan tuh kayak papa yang dekat. Jadi kita nggak usah pressure diri kita untuk kayak doa berjam-jam di kamar sendiri atau kayak nyembah berjam-jam untuk kita tuh bisa ngobrol dan menjalin hubungan sama Tuhan. Jadi kalau aku ngomongnya santai banget sama Tuhan, misalnya kayak, halo Tuhan, hari ini aku ada exam nih, bantuin ya, atau kayak, aduh Tuhan, hari ini aku capek, tolong deh, aku perlu kekuatan nih Tuhan, kayak gitu, atau kayak, aduh Tuhan, aku ini lagi kayak ngerasain apa. Jadi ngobrolnya santai banget. Dan aku cerita kejadian simple. Kita itu pernah pulang mancing di Australia sama sekelompok bapak-bapak. Jadi pernah cerita juga. Pernah cerita ya. Iya, pernah cerita di Bible Study. Pokoknya aku itu pulang mancing itu kok nggak salah jam 12 malam deh. Jam 12 malam. Nah, jam 12 malam itu aku tiba-tiba lapar. Nah, pulang mancing dan sama bapak-bapak yang lain, sama ibu-ibu juga, komunitas gereja. Dan aku tuh sungkan kan. Kita soalnya satu mobil rame-rame, sungkan kalau minta berhenti, minta kayak beli makanan. Jadi aku tuh dalam hati ngomong sama Tuhan, oh Tuhan, kayaknya kalau aku makan McD sekarang enak deh, Tuhan beliin dong, kayak gitu. Asal ngomong dalam hati, nggak sampai 10 menit yang nyetir ngomong gini, ke McD yuk, ke McD, tiba-tiba kepengen kayak gitu. Benar-benar cuman pengalaman yang sesimpel itu, tapi itu membuat aku merasa kayak, wah Tuhan tuh dengerin deh, atau kayak, wah Tuhan nih care, meski aku tuh cuman kepengen McD aja dikasih, apalagi kok aku tuh perlu ini, atau aku perlu equipment untuk bikin video atau apa-apa, pasti Tuhan itu sayang banget dan pasti dia tuh dengerin, dan dia tuh kayak papa yang sayang lah gitu. Wow, itu doa yang langsung terkabul ya dalam waktu 10 menit. Iya. Tapi ingat loh, ada 3 jawaban doa loh, nggak hanya ya, tapi juga tidak atau tunggu gitu. Lampu merah ya. Merah no, green yes, kuning wait. Doa aja pakai lampu ya, traffic lights. Kan mirip. Tapi kayaknya dari obrolan kita kemarin, doa yang dikabulin sama Tuhan bukan itu aja ya Jenis ya. Kemarin juga Jenis sempat cerita tentang apa sih perlengkapan bikin kontennya Jenis gitu. Itu that's so wonderful. Aku sendiri juga speechless sih, karena itu unexpected banget. Aku juga benar-benar cuman ngasal ngomong. Aku ingat banget itu siang, kayaknya jam 1 siang itu aku tiduran di kasur. Terus aku tuh habis research tentang equipment yang aku tuh perlu untuk bikin konten. Terus aku tuh asal tiduran di kasur, aku sendirian di rumah waktu itu. Jadi aku ngomong, kalau aku sendirian di rumah, aku by the way ngomongnya banter ya kayak sama Tuhan. Jadi aku ngomongnya, Tuhan kasih aku resources dong, perlu nih, kayak gitu. Nggak sampai 24 jam langsung ada yang kirim. Nggak sampai 24 jam. Kayak, wah banget gitu ya. cepet banget, kayak aduh. Banyak sih pengalaman kecil-kecil kayak gitu, tapi berkesan sekali. Itu tuh kayak minta sama papa mama gitu nggak sih? Sama papa mama aja nggak langsung dikasih ya. Ini loh langsung kirim, kayak ayo perlu apa lagi? Bilang, kirim. Iya sih. Terus ini Jenis, gimana sih Jenis bangun relasi sama teman-teman yang di Australia itu? Kan ini ya tadi tuh Jenis bilang di sana tuh kayaknya Kristen sendiri. Padahal kalau di Penabur itu mayoritas Kristen ya. Di SMA-nya Jenis tuh juga mayoritas Kristen kan? Kalau di Indo iya, tapi kalau di Australia enggak. Nah, itu yang di Australia. Nah, terus gimana sih caranya Jenis berteman sama mereka? Kalau jujur waktu tahun pertama
aku bener-bener stres banget, nggak punya teman sama sekali, aku kesusahan, dan tiap kali makan siang, aku makan siangnya selalu sendirian. Wow. Aku akhirnya akhirnya baru 6 bulan aku akhirnya ketemu satu temen yang juga aku ngeliat lo kok makannya sendiri, akhirnya aku aja berteman halo kayak gitu, jadi sama-sama sendirian gitu ya, kita kayak akhirnya jadi temen lumayan baik selama sekolah itu. Tapi iya sih sempet culture-nya beda-beda karena Australia itu termasuk multicultural ya, banyak banget orang Australia atau orang Malaysia, Singapura, tapi juga ada juga dari negara-negara lain. Itu aku sempat find it hard untuk adjust kadang-kadang karena apa yang guyonan kita mungkin nggak cocok sama mereka gitu ya. Tapi sewaktu berjalan aku mulai lebih fleksibel lah ya. Lebih fleksibel, jadi kayak tanya, oh apa sih kesamaan dari kita yang kita bisa ngobrolin bareng, dan mungkin dari situ kita juga bisa tahu apa sih kamu tuh suka apa, mungkin suka aku juga suka, atau kamu umur berapa, atau kamu pengalamannya apa aja, karena meskipun mereka juga nggak percaya Tuhan dan kita berbeda, kita juga tetap banyak bisa saling mengajari, saling belajar gitu. Oke, berarti Janice itu yang tadi tuh ya makan sendiri, ada temen yang juga makan sendiri, itu tuh kayak di film Janice. tapi bener-bener itu loh stres. Jadi kalau di film itu mungkin kesannya kayak oh wah biasa ya, tapi itu stres banget karena sendiri banget. Sendiri, wow. Mungkin selama ini orang-orang kan mikirnya, wah keren banget ya bisa sekolah di luar negeri, terus kelihatannya enak gitu. Ternyata ada apa sih sad side-nya dari itu juga ya, ngalamin yang apa sih, ini lebih parah dari Home Alone ya? Home Alone. Untungnya aku ada keluarga ya di sini, jadi masih bisa ngobrol sama keluarga. Nah itu, kalau sendirian benar-benar sendiri mungkin bakal tambah kali ya, Janice ya. Aduh nggak tahu deh kalau nggak ada keluarga. Apalagi karena ada satu pribadi yang nggak akan pernah hilang kok, Janice. Betul. Oke deh. Nah, kemarin juga Jenny sempat bilang apa sih namanya? Oh, tadi juga sempat bilang ya, budayanya tuh beda banget. Terus ada kemungkinan nggak sih Jenis kalau misalnya Jenis ngobrol sama teman-teman tuh ngobrol tentang Tuhan, itu ada nggak sih kemungkinannya aja? Ngobrol sama yang nggak percaya? Sama yang nggak percaya ya. Pernah sih, karena aku juga pernah ngajak temanku yang nggak percaya untuk ke gereja, meskipun dia sampai hari ini nggak pernah ke gereja. Tapi aku tetap merasa kayak kita santai aja deh sama mereka, kayak kita juga nggak harus kayak pressure kayak oh aku harus menjadi orang yang sempurna di depan mereka supaya mereka itu tahu bahwa aku tuh orang Kristen yang baik. Menurut aku nggak. I used to put that pressure on myself, cuman udah enggak, karena menurutku kayak kalau mereka juga bisa lihat kelemahanku, mereka bisa lihat kesalahan-kesalahan yang aku bikin, mereka juga nanti bakal tahu sendiri kayak oh berarti orang Kristen itu bukan orang yang sempurna lah, dia juga kayak aku juga kayak dia, kayak gitu. Jadi kalau ngomong tentang Tuhan mungkin kalau di sini nggak terlalu direct, kayak nggak langsung kayak kalian percaya Tuhan, nggak kayak gitu. Jangan ada konflik malah ya. Langsung jadi lebih ke ngobrol santai, nanti biarin kita juga, biarin Tuhan yang bekerja lah ya. Pokoknya kita do our part, kita baik sama mereka, kita juga berteman santai sama mereka, ngobrol-ngobrol santai juga. Ya gitu deh. Jadi inget kata-katanya Jenis kemarin deh. Kita tuh nggak harus nyuruh orang lain. Ayo kamu baca Bible sekarang juga. Harus baca Bible, harus nyanyi lagu Kristiani biar deket sama Tuhan gitu ya. Ya iya sih. Maksudnya kalau direct kayak gitu malah kesannya ada pemaksaan gitu ya. Tapi kalau jangan ada kristenisasi Miss. Tapi mari kita terapkan nilai-nilai universal aja. Ya nilai-nilai kasih ya kan, keadilan, damai sejahtera. Apalagi Alin? Mantap sih. Buah-buah roh. Intinya itu
do the best and let God do the rest. Asik. Suka banget. Itu kayaknya kayak barusan diposting gitu sama akun yang bernama Desi Natalia Gultom. Wah. Berarti itu ini Miss, tandanya Alin tuh lihat-lihat statusnya Miss Desi nih. Nggak hanya statusnya Miss Desi kayaknya, statusnya siapa aja kayaknya dilihat sama Alin dan dihafal. Setiap caption itu dihafal. Ternyata sama Alin. Kalau suka apa sih, Mi? Oh gitu, kalau suka. Tapi kamu jarang Alin kayaknya bikin status gitu ya, Lin, jarang ya? Jarang, Miss. Ikutan Jenis, Lin. Worship, nyanyi. Kamu kan suka nyanyi juga. Nggak bisa, Miss. Nanti pas bagian high note nggak pentat begini, Miss. Turun nanti. Tahu nih. Begini. Solusinya kalau high note ya diganti note-nya. Jadi yang rendah, Lin. Oke, kita kembali ke topik ya, teman-teman ya. Jenis, kalau menurut Jenis nih, berbagi dengan ini ya, dengan apa tadi tuh? Pentanias ya. Pentanias nih, teman-teman ya, Pentasians, Miss. Pentasians. Pentasians. Salah, Miss. Kalau salah, pelan-pelan maklum baru pertama kali ini. Ya. Besok tiap hari berarti. Besok tiap hari. Tiap kali podcast Miss Desi harus datang nih. Sebagai menurut Jenis seperti Oke, bisa dilanjut, Miss? Oke. Menurut Jenis, seperti apa sih hidup yang dekat dengan Tuhan gitu, supaya mungkin ada trik-trik yang selama ini Jenis lakuin ya kan, yang bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang menonton hari ini. Kalau aku coba pandangnya mungkin simple ya. Yang pokoknya kalau kalian dekat sama Tuhan, itu kalian punya hubungan sama Tuhan. Kalau maksudnya definisi dekat sama Tuhan buat aku itu bukan ke gereja tiap minggu, bukan baca Alkitab berjam-jam, tapi yang penting aku tuh punya relationship sama Tuhan. Kayak aku ngomong tadi ya, Tuhan sama aku itu kayak papa sama anak, atau kayak teman dekat gitu. Nah, kalau misalnya kita belum merasa seperti itu sama Tuhan, mungkin kita belum dekat, atau mungkin kita harus lebih terbuka sama Tuhan. Tapi kalau buat aku personally, aku pokoknya lebih dekat daripada keluarga ya. Jadi kalau misalnya aku punya teman, aku harus lebih dekat sama Tuhan daripada teman itu. Dan dekat sama Tuhan itu nggak harus juga kita nggak harus juga merasa terpaksa untuk kelihatan sempurna atau apa kayak gitu, untuk kita kesannya kayak dekat sama Tuhan. Pokoknya kalian tahu sendirilah kalian dekat sama Tuhan, karena kalau kita tanya juga diri sendiri, aku dekat sama Tuhan nggak ya, kita juga kayaknya tahu deh jawabannya. Benar-benar, jadi kayak lebih refleksi diri ya Jenis ya, lebih ke diri kita yang paling tahu gitu hubungan kita dengan Tuhan. Luar biasa, makasih Jenis. Udah, Miss. Udah, mungkin dari Alin ada pertanyaan lagi. Oh ya, terakhir. Pesannya buat Pentasians apa sebagai remaja? Apa yang remaja untuk dekat dengan Tuhan or something else? Pesan aku, kalian jangan put too much pressure ke diri kalian sendiri untuk menjadi sempurna, untuk udah tahu masa depan kalian mau jadi apa. Karena umur-umur kita sekarang itu harus banyak explore, harus banyak coba-coba. Jangan takut untuk coba-coba hal yang baru. Coba main musik, coba acting mungkin, atau coba tulis buku. Itu karena masa muda kita itu indah banget, kita bisa nyoba banyak sekali, explore terus, dan jangan merasa pressure untuk just because mungkin kalian orang-orang Kristen juga, kalau kalian tuh merasa pressure harus menjadi orang yang sempurna. Karena aku sendiri dulu juga merasa pressure harus menjadi orang yang sempurna, harus menjadi orang yang baik banget di depan orang lain. Tapi yang penting kita pokoknya hati kita pure, kita
selalu rely on God dan jangan takut selalu, dan satu lagi, jangan takut untuk tanya ke orang-orang yang lebih tua daripada kalian. Karena aku barusan I find out kalau kita tuh nggak tanya pertanyaan sama orang yang lebih tua, kita tuh kehilangan banyak banget pesan yang sangat penting. Apalagi dari guru-guru kalian, dari orang tua kalian, dari mentor-mentor kalian, itu banyak tanya pertanyaan. Dan ya, terakhir itu deh, jangan takut, jangan merasa pressure, and don't put too much pressure on yourself. Jangan terlalu banyak pikiran juga. Just take it easy. Ya, itu aja. Berarti anak BBK harusnya ke Miss Desi berarti sama kelas kok. Iya, orang tua, iya, bidang kami di sekolah. Iya, itu bidang kami, Alin. Tapi juga bapak ibu guru yang lain juga punya passionnya, punya pengalaman juga yang bisa dibagikan dong, Alin. Nggak hanya Miss Desi dan Pak Hasto. Tapi nggak apa-apa sih, Lin, ke Miss Desi sama Pak Hasto aja, Lin. Oh gitu. Miss 100 berapa anak? 130-an. Bagi dua ya. Terus sama Pak Hasto ya, antri. Janis ini boleh nyanyi nggak, Miss? Oh, boleh dong. Wah, Janis satu lagu aja. Wah, itu tadi yang mau saya bilang. Lupa. Iya nih, biar orang dengar your voice and then like gitu. Lagu apa nih? Apa aja ya? Waktu Tuhan aja boleh. Oh ya. Udah lama tuh, dari 13 Mengingatkan kembali. Until now. Waktu Tuhan yang punya aku ya. Ya, boleh. Oke. Boleh pakai instrumen, boleh. Oh ya, jadi saya bisa main keyboard, bisa main gitar. Kalian juga bisa. Ya. Gak bisa, Miss. She's multi-talented, everybody. Oh, thank you ya. Oke, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Udah. Dikit aja. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Suaranya keren banget nih Jenis nih. Teman-teman yang mau tahu lagi tentang Jenis bisa ke Instagramnya Jenis nih. Instagramnya apa Jenis? At Janice Charlene, agak susah mungkin ya. At Janice Charlene. Iya, Miss mau ngomong tapi takut salah, jadi Janice aja. Nah teman-teman kalau ngunjungin konser gratis, Miss, dari Janice. Kan nih konsernya di mana dulu? Baru intro pertama aja udah ini ya Lin ya, udah wow gitu ya. Nah tuh teman-teman ya yang mau tahu lagi tentang Janice, mungkin mau dengerin suaranya Janice lagi nih, bisa ke @JaniceCharlene di Instagram. Terus kalau di YouTube-nya apa, Lin? Namanya apa, Lin? Kalau di YouTube? Kan juga, Miss, Janice Charlene juga. Janice Charlene juga. Oke. Enak sih dengerin suaranya Janice tuh. Buat tempat tidur juga enak nih. Bagus banget tadi teh. Suara Miss juga bagus, Miss Desi juga bagus. Alin juga bagus berarti toh. Terima kasih, Lin. Terima kasih, Lin. Terima kasih, Lin. Lagi Miss Desi high note-nya tuh. Suara Miss Desi tuh powernya mantap banget nih. Miss Desi. Iya tuh pas kayaknya Miss Desi harus nyanyi ini nih. Miss Desi. Jangan, aduh. Miss nyanyi, Miss. Fals. Gak apa-apa loh. Tadi kan Alin juga udah bilang saya mantep. Powernya tuh, wes, pokoknya mantep banget nih. Wah, aku harus dengerin nih. Iya loh, Miss Desi permintaan khusus nih dari Janice. Berarti giliran ya ini ya. Miss Karin dan Alin. Oh, lagi aja, Miss. Soalnya nanti kalau semuanya kebanyakan durasi.
nge-lag nggak kedengeran tadi Miss ngomong apa gitu Miss. Dilek-lekan ya. Kawan nih alasannya muridnya Miss nih. Oke, paling saya mau nyanyiin Hidup Ini Adalah Kesempatan ya. Kalau jelek suaranya, jangan lihat suaranya ya, tapi liriknya ya. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Bagus banget Miss Desi. Aduh Jenis, jangan begitu, jauh sekali. Langit dan bumi dari suaranya Jenis. Itu worship leader ya? Iya, Miss Desi itu worship leader. Wow, Miss Desi Saya nyanyi. Wah, apa lagi ya? Selain worship leader jadi apa lagi nih, Miss? Nggak ada. Udah Miss, udah lewat. Iya, Miss Desi itu dancer loh. Dancer Miss Desi itu. oh. Pokoknya semua talent ada di Miss Desi. Nggak dancer, Miss. Iya, kan pernah kan ngedance itu, dancer Miss Desi itu. Nggak usah malu-malu, Miss. Pernah, cuman bukan dancer, kayak nari-nari tradisional gitu-gitu. Tuh kan, bener kan? Sama aja Miss itu dancer berarti. Oh dancer ya, penari ya. Orang yang penari. Nah, Miss Desi mau ini, Miss Desi mau ngedance juga. Oh enggak. Kalau mau lihat saya dance, lihat IG saja ya. Enggak, Lin, Miss nggak akan nyanyi di sini, Lin, karena inget durasi ya. Cuman 2 menit doang. Alasan apa sering ngirimin 2 audio menit doang, cuman bagian intronya doang. Audio Iya, nyanyinya kapan-kapan ya, kapan-kapan. kapan-kapannya nanti tahun depan. Tahun depan kalau kamu udah lulus, Lin. Jangan gitu wis. By the way, Terima kasih ya Jenis ya. Ya, Jenis terima kasih Thank banget you. udah datang. Makasih Alin, Miss Kalin, Miss Desi untuk kesempatannya. Semoga semua yang nonton Pentasian terberkati dan tetap semangat. Amin. Semangat terus. Pokoknya makasih banget Jenny sudah mau gabung sama kita di sini. Thank you so much. Semoga pelayanannya selalu lancar, selalu menjadi berkat dan diberkati. Sukses terus juga buat sekolahnya. Kalau udah selesai, balik ke Indonesia aja ya. Salam sama orang tua ya Jenny, semoga sehat, pelayanannya dilancarkan, semakin jadi berkat. Amin. Thank you ya Miss sama Alin. Sama-sama. Pentasians, kayaknya itu ya akhir dari obrolan kita hari ini bersama Jenny Charlene. Keren banget pokoknya, dan makasih banget udah mau bergabung di Pentas. Teman-teman jangan lupa ya kasih komentar di kolom komentar, siapa tahu kalian ada pertanyaan atau ada pengalaman pribadi yang bikin kalian nggak pernah lupa, atau first love-nya kalian. Kok first love ya? Ya bener sih, first love. Cerita-cerita unik kalian bersama dengan Tuhan, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari kita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Goodbye.